Setelah pariwara lewat, Ngapain kita? eh tadi udah kita udah belajar sebuah di zaman puasa bisnis itu bisa datang berkat, terus udah gitu bisa siapa aja yang lakuin, nggak harus yang umat muslim. Terus juga berapa ngegelontorin modalnya, jangan banyak-banyak di awal, untuk cek ombak 30% dulu. Nah, terus 30% maksimal. Terus ini gue mau nanya nih, caranya gimana begitu udah mulai bisnis untuk biar ngejos gitu penjualannya? Oke, nah kalau caranya bro, gitu ya, sebenarnya tergantung lagi dari situasi kondisi lo, gitu ya. Artinya kalau memang kita punya banyak waktu, kita punya banyak tenaga, gitu ya, ya kita bisa melakukan lebih banyak hal lah. Cuman misalnya contoh, gue masih kerja nih di kantor gitu, gue kerja kantoran, cuman gue pengen dapat tambahan-tambahan selama bulan puasa ini. Yang bisa gue lakuin apa dong, gitu kan? Nah, berarti kita harus manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Minimal apa? Contohnya adalah kalau gue kantoran dan gue males repot, bawa aja barang itu ke kantor, taruh di satu tempat, nanti orang akan milih sendiri. Kerumunan akan datang. Biasanya kan gitu kebiasaannya. Ya kan? Itu orang Indonesia ya. Orang Iya. Indonesia itu kepo. Jadi Iya, betul. yang penting tuh crowd. Terus caranya crowd, ya itu kita pajang. Iya, betul gitu ya. Gitu kan. Bahkan kadang kan kita kalau dulu di kantor lama ya timnya gitu ya, taruh aja di pantry gitu kan, udah tinggalin aja kayak gitu. Nanti duitnya masukkan sini ya, kayak kadang ya, kayak gitu aja gitu kan. Jadi asas kepercayaan aja. Kalau ternyata barangnya habis tapi duitnya nggak ada ya apes lah lo gitu kan. Cuman biasanya itu pasti akan ada ya, pembayarannya ada. Ya, cara pertama gitu. Atau biasanya Terus, nitip sama OB yang standby di situ di pantry. iya di Ya pantry kan? gitu kan, Tolong kalau iya udah masuk bisa. ya tolong di sounding. Nanti gampang Iya, bro, jangkrik bosnya ada gitu kan. gitu ya. Terus cara kedua, cara lainnya gimana? Kita pasti pakai handphone gitu ya. Ada yang nggak pakai WhatsApp? Nggak ada, semua Tebakan pakai. gua mayoritas orang Indonesia pakai WhatsApp. Dan orang Indonesia, jangan ngaku orang Indonesia kalau nggak ada tergabung di dalam salah satu grup WhatsApp. Gitu ya. Nah, manfaatin itu gitu kan. Lo foto aja barangnya apaan gitu kan. Posting aja di situ. Posting di grup itu bisa, atau misalnya lo mau japri ke menurut lo target market lo gitu kan, bisa. Atau juga caranya dijadikan profile picture di WhatsApp kita. Itu juga ternyata ada orang-orang gitu ya, ada konsumennya Jualan sendiri bro. orang-orang. Iya, jadi ya kan gue bisnis mukena sama istri ya gitu kan. Nah, dia sering nggak cuman 3-4 kali 5 kali yang dapat bisnis closingan dari orang hasil hasil lihat profil picture-nya dia. Jadi dia rajin update profil picture-nya dia. Sehari bisa berapa kali, karena kan jenis-jenis barangnya kan banyak kan ya, modelnya banyak. Nah, pagi ganti, siang ganti, malam ganti lagi gitu. Dan ternyata ada orang yang memang hobi ngeliatin profil picture-nya orang, update statusnya orang gitu. Story WA. Ya, Itu lebih dilihat orang ya loh itu ternyata yang loh. nyebutnya story WA ya gitu ya. Nah, ada aja gitu ya. Dan itu bisa mendatangkan Dan IG juga ya bro ya. betul. Paling minimal WhatsApp kita lah. WhatsApp dulu Ya, lah. mau yang Ya lebih canggih lagi ya gunakan sosial media gitu kan. Facebook, Instagram, macam-macam. Itu kita manfaatkan lah ya. LinkedIn bisa sih gitu kan. LinkedIn bisa juga gitu. Jadi ada banyak cara untuk kita bisa ngebus penjualan kita. Jadi tanpa harus, apalagi misalnya memang dagangan kita bukan kayak es cendol, kolak yang nggak bisa melalui pengiriman ya, harus segera dikonsumsi gitu kan.
Kalau memang kue-kue kering atau mungkin itu berupa mukena, sajadah gitu kan, baju gamis, mau keluar kota juga kirim aja gitu kan, nggak masalah gitu. Ongkir ditanggung oleh Pembeli. Gitu. Tapi gue kangen sih masa-masa ada jualan gorengan di pantry di kantor kita itu. Itu yang jualan siapa? Karyawan juga. Karyawan juga. Tapi bisa ganti-ganti yang jualan. Nah, bisa itu si gimana A tuh? dari Bisa departemen gitu tuh. apa, bisa si B dari departemen apa, pokoknya ada. Berarti ada organizer-nya dong? Nggak ada organizer. Nggak ada. Begitu aja ya. Mengalir kejujuran aja. Dia taruh gorengan, ditaruh di itu box gitu aja di. Ya, jadi rebut merek lagi ntar. Udah kepikir tuh tempat lu kerja, Chris. Itu. Nah, itu jadi bisa dengan cara gitu tadi, itu paling sederhana gitu ya kalau kita kantoran ya gimana caranya bikin crowd orang-orang kantor pada tahu nih kita dagang gitu kan. Ini langsung gua coba kalau mau yang lebih yang mau lebih canggih manfaatkan handphone kita, entah itu minimal WhatsApp deh atau mulai yang lebih canggih lagi sosial media kita. Jadi yang keren online jagoan sih, online jagoan. Yang keren itu lihat nih misalnya di LinkedIn ya. Orang ternyata jabatannya VP marketing. Tiba-tiba dia postingnya gorengan gimana? Nggak masalah. Kalau buat gue, malah gue respect dengan orang itu. Nah, jawaban itu yang gue suka tuh. Artinya nggak melulu bahwa itu sebenarnya menunjukkan bahwa namanya bisnis itu bisa sesederhana itu. Yang penting lu dapat duit tambahan secara halal kan gitu kan. Nggak perlu gengsi. Dan nggak perlu gengsi. Karena kan belum tentu si vice president ini dia jualan untungnya buat dia sendiri. Kan belum tentu. Bisa aja. Betul. Bisa aja si vice president itu punya supir. Supirnya punya istri, pinter bikin gorengan. Definitif. Nah, semua karyawannya atau di isi gedung situ kan pasti nggak enak dong kalau vice president jualan kagak dibeli dong. Nah, dia mengkapitalisasi itu keuntungan itu untuk ngebantu keluarga si supir. Boleh. Ya kan? Apalagi kalau yang jual gorengan Siska Kol gitu kan? Apa? Siska Kol, pernah dengar? Apa tuh? Nah, ini bapak-bapak ini berarti kurang update ini, gitu kan? Carilah YouTube-nya atau TikTok-nya Siska Kol. Ada di Instagram ya? Gue lupa ya. Itu dia beli gorengan 400 juta, beli nasi goreng 400 juta, gitu-gitu. Nah, lapar ya. Makanya gue menarik banget tadi kata-kata lo, Di. Gimana caranya bikin crowd. Itu ilmu marketing loh. Kita cara yang simpel aja. Itu kita bisa bantuan sama orang teman kita. Misalnya kita kasusnya adalah kita karyawan di kantor. Gue deh misalnya. Gue karyawan di kantor. Gue mau bisnis gorengan taruh di sini. Tapi gimana caranya supaya bisa nyutain crowd? Gue mesti endorse temen gue yang mulutnya tuh emang lancar gitu kan. Jadi langsung tuh, guys, ini si Martin ini jual gorengan loh, gini enak banget, gini. Nah itu kan, itu udah mancing tuh kan, gue udah makan gini. Nah itu bisa kayak gitu juga, bisa juga lewat misalnya taruh di pantry. Nah yang standby di pantry kan ada tuh, misalnya office boy atau cleaning gitu biasanya kan ya. Nah dia yang setiap kita datang, ada yang datang, diingetin, bos minum teh hangat, gorengannya itu bos, gitu misalnya, gitu kan, iya kan, gitu kan nggak semua orang kayak gue ini kan tipenya emang langsung gue sapa, langsung gue tawarin, tapi kan ada tipe yang cool gitu kan. Nah caranya gimana ya, itu tadi mesti ngegandeng temannya yang ini.
Nah itu kalau yang secara masa ngopi doang bos, nggak pakai masa kopi doang gorengan. bos, gorengan gitu kan. Gitu perlu kayak gitu perlu gitu. Iya. Kalau lewat online ya lewat WA nyiptain crowd-nya Direct berarti apa di direct. grup gitu ya, di grup gitu Di ya. grup. Di grup tapi juga lihat-lihat gitu kan. Tapi Jangan kenapa? lihat-lihat situasi gitu. Nanti jangan grupnya lagi Berduka. ada ucapan duka cita gitu. Gorengannya bro. Gue jualan gorengan gitu. Langsung dirimu. Iya benar. Itu ada etikanya tuh benar. Iya. Benar. Jadi bener sih menarik perhatian, cuman menarik perhatian untuk ngegebukin. Udah ngegebukin, ditendang keluar. Status WA tuh menurutku efektif sih, status WA itu. Iya. Di WA gue suka nongol yang ya jualan juga sih, jualan kue, bakery gitu lah dia. Dan itu efektif untuk menggugah gue untuk mengkontak dia. Ini berapa harganya? Minimal itu kan efektif. Ya. Kena banget tuh. Menggugah beberapa orang yang memang kayak si Chris sama gua kan emang demen makan. Menggugah keingin-tahuan ya. Iya. Kalau di IG story agak bingung kita karena kita harus DM. Kenapa? Kalau DM kan lebih jarang dibuka ya daripada WhatsApp. Betul. Tipikal orang Indonesia nih. Makanya si bakery itu rajin banget tuh posting status tuk. Tiba-tiba sore dia lagi puasa itu ada puding. Tiba-tiba ada roti sobek. Kan gue jadi pikir, wah asik juga nih beliin buat anak gue nih, walaupun gue juga beli akhirnya. Buat gue juga gitu kan. Cuma itu efektif menurut gue tuh. Itu sangat efektif. Bener. Kalau zaman sekarang ya, ini pas banget lu ngomong begitu kan. Tadi lu ngomong kan Chris, bahwa orang lebih sering buka WA daripada DM gitu kan ya. Kebanyakan memang seperti itu, kebanyakan. Tapi ini baru gue alamin gitu. Gue sebagai grosiran online perlengkapan bayi, langganan gue kan habis pesen PO. Ini. Terus gue siapin barangnya, gue totalin nota, gue WA ke dia, totalnya segini. Udah siap nih. Harusnya, itu maksudnya, udah siap nih Ci, totalnya segini. Itu adalah kode bahwa dia mesti transfer supaya gue proses kirim. Kagak dibaca. Akhirnya IG-nya gue kepoin, gue like semuanya sebanyak-banyaknya. Habis itu gue message, Ci, tolong respon WA saya dong. Baru, oh iya, Tin, sorry Tin, malam ya, malam saya transfer ya. Rekeningnya udah dicantumin nggak di WA? Gitu langsung. Berarti 10% orang Indonesia lebih sering buka IG. Karena ya bisa jadi. Kalau WA itu dia misalnya ada sesuatu yang memang lagi sibuk, dia nggak mau urus kerjaan nih. Nah, dia tahu nih, oh si Martin ini sales. Ini pasti soal baby. Udah nggak usah dibuka dulu. Dia kan nggak usah dibuka. Kayak gitu. Tapi kalau IG, dia buka. Dia lihat, si Martin. Oh iya, dia mau. Oh iya, gue ada pesan sama dia. Iya, gitu. Jadi berharapnya pertama kan siapa nih ada secret admirer gitu kan, nge-like-in semua fotonya dia. Padahal lah dia. Ini agak masih nyambung nggak sih ini sama soal ngebus bisnis ini? Iyalah. Artinya segala macam gitu. Cara, artinya bukan segala macam cara. Banyak cara bisa kita lakuin sih. Cuman memang saat ini kita kan generasi kita dan di bawah-bawah kita akrab dengan namanya gadget kan. Akrab dengan namanya gadget, sosial media ya kita bisa gunakan optimalisasi itu penggunaannya aja sih. Untuk ngebus dagangan kita. Penjualan. Iya. Dan di zaman pandemi ini gue baru terlintas aja ya. Di zaman pandemi ini, sebagai pedagang, kalau kita nggak bisa ketemu muka untuk nawarin, misalnya door to door, kan bisa cara door to door tuh kalau nyawarin dagangan kita. Tapi kan kita lagi masa pandemi kan nggak bisa door to door. Caranya gimana?
kepoin sosial medianya. Iya, Itu benar. caranya Betul. ngetuk pintu dia ya lewat sosmednya itu. Mm-mm. Wih, gila foto sama anaknya kayak adek kakak, Ci. Iya, ya kan? Oh, bisa aja. Iya, ngomong-ngomong nggak order lagi. Masuk, ya kan? Masuk gitu kan. Benar. SKSD. Kalau gue sebagai pedagang tuh SKSD. Nah, benar. Ya, bahkan istilahnya gini, kayak yang gue alamin ya, salah satu reseller gue mukena gitu ya, itu dia nggak akrab dengan sosial media, masih muda padahal, masih muda, umur 40-an juga gitu ya, tapi nggak akrab sama sosial media. Akhirnya dia lakuin apa untuk jualan? Ya dia ini aja, ambil dulu barangnya, bawa barangnya, kemudian dia datanglah itu ke perkumpulan ibu-ibu arisan. Atau waktu itu kejadiannya sebelum pandemik ya, dia datang akrab dengan dulu kan kalau ibu-ibu yang pada nungguin anaknya sekolah, jemput anaknya sekolah, kan suka pada Macan kumpul dulu ternak, tuh. macan ternak, Ya, mama cantik gitu antar kan. anak. Kan mereka pada bergerombol-gerombol dulu tuh, gitu kan, ngumpul-ngumpul dulu. Ya udah, dia masuk ke lingkungan-lingkungan itu aja, dan itu efektif buat dia, gitu. Jadi banyak cara yang bisa kita lakuin, bro, gitu ya. Sampai pada kemudian yang gue perhatiin juga, contohnya nih, gue di Jakarta Timur kan deket sama Banjir Kanal Timur tuh, BKT. ya, Banjir Kanal Timur. Itu kalau hari Minggu pagi itu banyak, kalau kita suka ngenalnya food truck gitu ya, tapi ini bukan food truck tapi kaos truk gitu ya. Jadi mobil-mobil pribadi yang kemudian tinggal buka bagasinya itu isinya dagangan semua. Gitu. Jadi mereka nggak perlu sewa stall, nggak perlu takut-takut dikejar terantip misalnya kayak gitu ya. Ada begitu misalnya atau tiba-tiba hujan ya tinggal beresin, masukin mobil, beres gitu kan. Iya, itu jadi banyak cara yang bisa kita lakuin untuk itu. Nah, yang itu juga bisa kita implementasikan untuk ngebus penjualan ini tadi sih. Ngebus penjualan. Daripada gue tertarik, Chris. Kenapa Chris? Tertarik Chris sebelum. Nah itu enggak, itu buat episode selanjutnya aja. Oke. Berarti itu ada cara-cara ngebusnya itu ya. Daripada kisah yang teman lu tadi, daripada dia genit tidak menghasilkan apa-apa, mendingan dia nimbrung di macan ternak, tapi bisa ngabisin uang. Betul. Iya, benar. Dia kan bisa alasan sama bininya kan. Kamu kenapa sih kok sering gak rajin banget sekarang? Pagi-pagi udah di sekolah, bisnis, Mam. Nah, benar. nanti ini bakal bisa jadi topik selanjutnya nih. Bisnis-bisnis yang tadi itu apakah bisa jadi berlanjut terus? Jadi panjang apa enggak? Terus sama si Chris tadi punya pengalaman ternyata. Apa tuh? Apa Chris? Itu buka bagasi. Jualan. Iya. Jadi sebenarnya benar, artinya bisa nggak bisnis yang awalnya iseng ini tadi kemudian kita lanjutin pasca Lebaran gitu kan? Banyak bro, gitu ya. Banyak. Iya, bisnis mukena gue juga awalnya dari momentum puasa Lebaran. Terus kemudian kita pikir setelah Lebaran kok masih ada aja yang tertarik ya, masih ada aja yang order ya, udah lanjutin aja gitu aja. Terus ya kan? Iya gitu. Jadi perlengkapan muslim, baju muslim, kurma, terutama kalau makanan terutama gue perhatiin kurma. Bukanlah dengan yang manis. Iya, itu pasti ada terus permintaannya gitu. Berarti bisa apa enggak bisnis yang di musiman puasa ini aja dilanjutkan lagi? Bisa, selama ada permintaan. Bisa banget. Selama ada permintaan, supply terus. Selama ada kesempatan, just terus bro. Siap. Ngomong-ngomong soal kurma, berbukalah dengan yang manis. Sebentar lagi teman-teman kita ya, yang lain juga mungkin mau berbuka.
Andi juga mau berbuka. Jadi ada waktunya perjumpaan, ada waktunya perpisahan. Ya nggak, Chris? Iya. Tapi tetap duo ayah menolak tua. Ya, sama temannya yang nggak tua-tua. Dua orang ayah yang menolak tua sama satu temannya yang nggak pernah tua. Oke, siap. Jadi kita akan lanjut di episode berikutnya kali ya. Siap. Gue sih belajar banyak. Gue juga belajar banyak. Gue yakin. Thank you banget. Thank you banget, Andi. Yes. Thank you banget, semuanya. Andi. Terima kasih, Martin. Thank you, Chris. Chris juga thank you. Sampai ketemu lagi. Ketemu di pelajaran berikutnya. Siap. Sehat selalu. Oke, sehat terus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Bye.